ini ya sedikit saja terjadi engulf, tapi kemudian harga bergerak rally. Nah, disinilah bandar masuk ke pasar nih, ya rally masuk ke pasar. Kemudian mencoba untuk naik, tapi gagal sedikit di area ini kena area supply baru. Di sini ada hidden supply, oke, ada area supply. Dan kita melihat area supply mencoba harga untuk melakukan breakout, retest kali, retest 2 kali, retest 3 kali, retest 4 kali, kemudian bergerak turun kembali. Hai sobat trader, bersama saya dengan Hendra di sini ya. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan mapping dari saham ya. Kali ini kita akan bahas tentang saham dari perspektif menggunakan teknik supply and demand dengan melihat alur cerita pergerakan harga yang terjadi di chart. Dengan kita melihat alur cerita pergerakan harga, maka kita bisa dengan sendirinya nanti akan melihat kemana arah pergerakan harga yang terjadi ya. Oke, langsung saja kita lihat ke chart ya. Nah, cukup menarik ya, karena memang ini adalah saham dari Antam, karena memang saya pikir banyak peminat yang saat ini melakukan trading di Antam. Dan mari kita lihat apa yang terjadi di chart dan bagaimana kita bisa melakukan sebuah trading plan, apa yang harus kita lakukan nanti, seperti itu ya. Dimana kita tempat terbaik kita untuk melakukan pembelian dan dimana kita melakukan take profit ya, atau kita melakukan penjualan. Nah, sekarang mari kita lihat dari low yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga yang di sini ya, saya melihat bahwa ini adalah titik low terendah dari 2006, dan saya tidak melihat data lagi di bagian akhir. Di bagian belakang ini saya tidak, bagian kiri saya tidak melihat ada history lagi. Jadi saya bisa berasumsi bahwa ini menjadi titik low dari chart dari Antam ya. Oke, kita start dari sini. Kita akan mulai melakukan encoding bagaimana melihat pergerakan harganya. Dan kalau kita lihat dari sini, ini ada area demand yang terjadi. Oke, area demand bergerak naik ya. Apa itu demand? Teman-teman bisa baca dari ebook S&D Mastery, saya sudah menjelaskan secara detail. Tapi intinya area demand adalah sebuah zona di mana terjadi kenaikan signifikan di masa lalunya. Lalu kemudian ketika nanti kembali ke sebuah zona tersebut, maka kita bisa berasumsi kemungkinan yang besar akan kembali naik. Ya. Nah, oke, kita lihat dari sini, dia bergerak naik ke atas, lalu turun di sini tidak sampai ke area demand, lalu bergerak naik kembali. Ya. Nah, ketika harga mencoba untuk melakukan retest dari area demand tapi kemudian menggantung seperti ini, maka next time ketika nanti harga mantul, ketika harga turun ke bawah, maka ini akan menjadi sebuah zona baru, di mana ini juga menjadi area demand baru, new demand. Jadi kita bisa kasih catatan di sini bahwa ini adalah demand. Saya kasih label di sini sebagai demand 2. Ya, demand 2 di area ini, dan kita labelin yang bagian bawah sebagai demand 1 ya, demand 1. Oke, nah demand 2 ini terbentuk dengan sendirinya lalu bergerak naik. Kita lihat di sini area demand terbentuk kembali. Ini kita bisa catat sebagai demand 3 ya. Kita catat sebagai area demand 3. Ya. Ini adalah area demand 3. Demand 3 ya. Oke, demand 3. Oke, kemudian area demand 3 ini bergerak rally kembali, namun terjadi retrace, di mana retrace ini juga tidak sampai ke area demand 3. Tapi kita lihat di sini ada patahan. Patahan ini menciptakan sebuah demand baru di lower time frame, dan kemudian harga bergerak rally. Jadi ini kita sebut sebagai top of top level dari sebuah area demand. Kemudian harga bergerak rally ke atas dan terjadi all time high pada harga 4.450. Ini terjadi pada bulan November 2007, lalu akhirnya bergerak turun.
bergerak turunnya harga di area ini, lalu retest area resisten become support. Ini adalah resisten become support. Nah, kita melihat di sini terjadi retest 2 kali pada level ini dan akhirnya break. Oke, akhirnya break membuat sebuah base baru, maka kita bisa melihat ini sebagai area supply baru. Gitu ya, ini area supply baru dan ini juga di atasnya lagi ada area supply juga dan kita sebut ini sebagai area top of top level dari area supply. Dan kita bisa menyimpulkan area ini menjadi area supply titik tertingginya all time high. Kita bisa catat ini sebagai area supply 1. Ini supply 1. Oke, supply 1. Kemudian ini jadi supply 2. Dan lalu yang bagian ini kita sebut sebagai supply 3. Seperti itu ya. Oke, area supply 3. Kemudian ketika terjadi breakout terjadi 2 kali retest ini, lalu breakout mencoba untuk melakukan retest dan berhasil jebol. Ini di retest keduanya berhasil jebol, di demand 3 juga berhasil jebol. Tapi kemudian tidak melakukan break dari demand 2, artinya di demand 2 ini direspon oleh market, ya. Dan kita melihat ini terjadi kenaikan yang luar biasa terjadi di area ini, teman-teman. Sini. Lalu bergerak naik. Nah, kita lihat naiknya ini tidak bergerak rally sampai supply 1, akan tetapi tertahan. Dan kalau kita adjust lagi nanti di lower time frame, maka area ini tertahan dari swap zone. Ya, tertahan dari swap zone. Apa itu swap zone? Swap zone ini adalah sebuah zona yang mirip seperti support become resistant, resistant become support. Di mana supply menjadi demand, demand juga akan menjadi supply. Dan kita lihat di sini, oke. Kena retest dari area swap zone dan lalu kita lihat jelas sekali di sini ya, teman-teman ya. Retest kali, retest 2 kali, retest yang keempat kali juga masih tidak tembus. Ya, oke. Sekarang kembali ke time frame monthly, kita sudah dapat alur cerita harganya di sini. Ini adalah swap zone. Oke, saya catat sini sebagai swap zone. Oke, kita sebut sebagai swap zone. Teman-teman bisa nanti searching di googling ya, atau mungkin kalau teman-teman nggak mau ribet bisa lihat di ebook S&D Mastery. Saya jelaskan detail tentang swap zone. Oke, kemudian harga bergerak turun dan mencoba untuk retest. Ini tadi sudah saya bahas, bergerak retest sampai 4 kali dan akhirnya turun di sini, kena patahan di sini ya. Ini kena patahan. Ada patahan, kemudian dia bergerak naik. Di sini juga terjadi satu pola swap zone. Ya, di sini saya melihat ada swap zone. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil, apakah memang betul itu adalah swap zone. Coba kita lihat swap zone. Jadi seperti ini yang biasa saya lakukan untuk melakukan mapping di semua pair, bahkan di forex, di cryptocurrency. Dan kali ini kita bahas di saham ya. Oke, ini dia. Ketika harga mencoba retest yang keempat kalinya tidak mampu rally, kemudian retest dan disinilah decision terjadi, melakukan penurunan harga dan swap zone terjadi di sini ya. Di sini juga melakukan retest ya, ini jelas sekali ada area demand yang terjadi. Tadi kita sebut di time frame besar sebagai patahan, tapi kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil ini area demand. Ini clear sekali area demand, teman-teman. Ini area demand. Oke, lanjut. Kemudian harga bergerak turun lagi dan kita lihat terjadi retest berikutnya di demand 2. Ini retest kali, 2 kali, 3 kali dan 4 kali, lalu di percobaan berikutnya 5 kali tembus, teman-teman. Tembus dan kalau kita lihat di sini bahkan ini hampir melakukan breakout dari area demand 1, tapi terjadi manipulasi market di area ini. Ya, sedikit saja terjadi engulf, tapi kemudian harga bergerak rally. Nah, disinilah bandar masuk ke pasar nih, ya, rally masuk ke pasar. Kemudian mencoba untuk naik, tapi gagal sedikit di area ini, kena area supply baru. Di sini ada hidden supply, oke, ada area supply.
Dan kita melihat area supply mencoba untuk melakukan breakout, retest kali, retest 2 kali, retest 3 kali, retest 4 kali, kemudian bergerak turun kembali meretest area demand 1 yang tadi ya. All time low di sini terjadi pada Januari 2016. Saya tidak tahu apa yang menjadi katalis terjadi penurunan luar biasa seperti ini, tapi yang jelas secara price action jelas bahwa ini adalah bentuk daripada manipulasi market. Dan Anda lihat ketika harga bergerak turun kembali, ini menciptakan new demand baru, ya. Manipulasi yang terjadi di sini membuat sebuah keputusan baru untuk harga bergerak lanjut rally, teman-teman di sini. Ya. Nah, kita lihat kenaikan ini terjadi pada bulan Maret 2020. Di mana kita juga sama-sama tahu bahwa pada Maret 2020 itu adalah titik kenaikan dari IHSG. Ya. Ketika IHSG naik, semua saham-saham blue chip naik. Anda bisa lakukan backtest, bahkan kita melihat di bank-bank, ya, saham-saham bank seperti BCA, BRI, Bank Mandiri juga semuanya naik dari Maret 2020. Jadi kalau Anda yang bisa mendapatkan titik terendah di sini, ini akan mendapatkan profit yang luar biasa sekali di sini ya. Oke, sekarang mari kita lanjut lagi di sini. Apa yang terjadi oleh market? Kita lihat di sini ada base, area supply baru, drop base drop, kemudian di break, oke, oleh area demand. Ini adalah swap zone. Swap zone ini menjadi level penting nanti kalau harga kembali ke area ini, maka saya bisa berasumsi ini akan kembali naik. Kenapa? Karena terjadi kenaikan rally yang luar biasa di sini. Tapi apakah mungkin harga akan turun sejauh ini? Kita tidak tahu. Ya. Oke, sebelum kita membahas apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari, tentu saja kita harus melihat batas-batas terdekat dari level ini. Ya, di 2430 ini sebenarnya kita ingin tahu level terdekatnya mana sih gitu ya. Oke, kita lihat lagi alur cerita harga di sini. Ini kita lihat supply berhasil dijebol oleh yang ini. Nah, ketika ini berhasil jebol oleh candle besar ini, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah level penting yang akhirnya melakukan break. Ya. Ini level break. Disinilah kita bisa melihat ini sebagai area demand penting, ya. Tadi kita lihat berapa nih? Area demand 1, 2, 3. Oke, kita bisa menyebut ini sebagai demand 4 ya, teman-teman ya. Demand 4 agar saya mudah untuk menjelaskannya, saya kasih labeling ini demand 4. Kemudian di sini adalah demand 5. Oke, demand 5. Oke, lanjut. Apa yang terjadi oleh market di sini? Harga bergerak rally dan berhasil tembus area supply di area ini, teman-teman. Kemudian swap zone juga berhasil dipatahkan ya oleh candle yang signifikan di sini. Supply 3 jebol, supply 2 juga jebol. Oke, sekarang supply 2 dan 3 jebol. Oke, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan terjadinya retest di area ini. Kalau kita lihat lagi shadow yang ada di sini, maka kita bisa menyebutnya sebagai hidden base, teman-teman. Ya, ini ada hidden base. Oke, mari kita lihat apakah yang betul ini adalah area supply di lower time frame ya. Kita lihat ya, apakah yang betul? Demikian. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly yang terjadi, oke, ini jelas sekali ini adalah area supply. Oke, ini supply, semuanya supply di sini. Ternyata direspon oleh area supply ini ya, teman-teman ya. Di sini di 3.500 di retest ya. Di area tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat kembali ke monthly di sini. Ternyata harga mampu retest dan akhirnya turun kembali. Nah, kita lihat harga bermain-main di 2430, teman-teman. Di 2430 di level ini. Dan mari kita lihat apa yang terjadi, apa yang menyebabkan harga tertahan di level ini. Mari kita lihat. Nah, ternyata setelah kita lakukan adjustment di time frame weekly, setelah kita turunkan time frame-nya, kita melihat ini ada area demand baru terbentuk. Ya. Saya kasih warna yang sedikit berbeda, kali ini saya kasih warna merah untuk memudahkan kita melihat chartnya ya. Nah, di sini kita lihat sempat terjadi retest. Disinilah sebenarnya peluang Anda untuk masuk. Ya.
Ketika terjadi retest, ini peluang masuk untuk kita melakukan posisi buy. Nah, lalu harga bergerak naik. Pertanyaannya, kenapa di harga 3.000 ini harga nggak mampu rally ya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, kita adjustment, maka kita bisa melihat dengan jelas sekali bahwa ini ternyata membuat area supply baru. Disinilah harga kemudian mampu ditahan, ya. Kenaikan yang terjadi tertahan di area ini, kemudian harga bergerak turun. Nah, kita lihat di sini ada area di supply baru di sini, ya, supply baru, dan teman-teman yang melakukan posisi buy, hati-hati untuk tetap. Kalaupun memang harga ternyata benar naik lagi, maka pastikan Anda bisa lepas posisi di 2640 karena kita melihat ini adalah area supply. Ini ada retest kali, retest 2 kali dan menciptakan gap besar di sini, teman-teman. Ya. Jadi kemungkinan di sini menjadi satu titik untuk keluar dari pasar. Nah, apa yang terjadi nanti? Apakah ini akan tembus atau turun? Nah, skenario yang terjadi, saya melihat kalau ini direspon oleh market dan akhirnya turun, maka saya akan lebih memilih untuk melakukan buy di area ini. Di demand 5 ini saya akan melakukan buy. Ya, karena saya melihat area demand 5 inilah keputusan dia melakukan kenaikan yang luar biasa setelah melakukan retest dari area supply 1, 2, 3, 4. Retest bahkan 1, 2, 3, 4 ini retest dari area supply. So, level ini menjadi level yang sangat menarik sekali buat saya untuk saya melakukan posisi buy nanti pada harga di kisaran 1.200. Ya. Jadi inilah mapping dari time frame weekly. Ya, dengan kita melakukan mapping perjalanan harga dari past, approach, reaction, sebenarnya kita sedang melakukan encoding, kita sedang melakukan analisa secara menyeluruh, harga datang dari mana, tujuannya kemana. Dengan melakukan hal seperti ini, membuat kita menjadi lebih mudah untuk melakukan sebuah trading plan, kapan beli dan kapan jual. Kapan untuk melakukan, tidak melakukan apapun, wait and see, ya. Dan kita tidak terombang-ambing dengan pergerakan harga, kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Ya. Dan tentu saja harus dibarengi dengan money management yang baik. Kita tidak all in dalam satu saham. Lebih baik kita bisa diversifikasi ke beberapa saham, ya, bisa 4 atau 5 saham yang menurut saya yang menurut teman-teman oke secara fundamental. Lalu jika Anda sudah menguasai fundamental, Anda bisa gunakan teknik yang sama, menggunakan teknikal dari perspektif supply and demand dengan melihat alur cerita pergerakan harga, step by step dari past, kemudian approach dan reaction. Ya, oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi, happy weekend. Bye.